Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Islahul Nur Fatihah, Talis Fahmi, Lisna Nur Aziza, dan Khairul Umam akan mempresentasikan makalah kami yakni studi kelayakan bisnis aspek pemasaran dan pasar. Perkenalkan, nama saya Islahul Nur Fatihah, NIM D03219013. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan tujuan dari studi kelayakan bisnis. Yang pertama mengenai studi kelayakan. Biasa dikenal dengan feasibility study yang artinya bahan pertimbangan. Sedangkan layak dalam studi kelayakan yakni kemungkinan dari suatu gagasan usaha yang akan dilaksanakan itu memberikan suatu keuntungan dan bermanfaat. Sedangkan bisnis dalam bahasa Inggris artinya basi. Menurut Sulianto, kegiatan memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat yang membutuhkan barang atau jasa yang kita produksi. Setelah mengetahui pengertian dari studi kelayakan, layak, serta bisnis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya studi kelayakan bisnis yaitu suatu kegiatan merencanakan serta memperdalam seluruh aktivitas dan suatu usaha untuk memperoleh keuntungan dengan menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan bagi sistem perekonomian, dengan output berupa keputusan penentuan layak atau tidaknya usaha tersebut dijalankan. Setelah kita mengetahui pengertian dari studi kelayakan bisnis, maka studi kelayakan bisnis itu tentunya memiliki suatu tujuan, yakni yang pertama, menghindari resiko kerugian, memudahkan perencanaan, memudahkan pelaksanaan pekerjaan, memudahkan pengawasan, dan memudahkan pengendalian. Sekian pengertian dan tujuan dari studi kelayakan bisnis yang telah saya sampaikan. Selanjutnya, pengertian tentang aspek pasar dan pemasaran yang akan dijelaskan oleh rekan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai analisis aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama yaitu aspek pasar. Aspek pasar dalam studi kelayakan bisnis dan investasi membahas besarnya permintaan penawaran dan harga. Tujuan studi kelayakan bisnis aspek pasar adalah untuk mengetahui kelayakan bisnis dari aspek pasar dengan mempertimbangkan bahwa jika pasar yang dituju tidak jelas, prospek bisnis ke depan tidak jelas, maka resiko kegagalan menjadi besar. Di samping itu, sebelum memasuki bisnis, hendaknya dilakukan analisis terhadap potensial yang akan dimasuki, sehingga menjadi pasar potensial bagi produk yang dihasilkan. Dalam aspek pasar mempelajari tentang 1. Penawaran, 2. Permintaan, 3. Bentuk pasar, 4. Mengukur dan meramalkan permintaan, dan yang kelima yaitu mengambil keputusan. Analisis selanjutnya yaitu terkait analisis aspek pemasaran. Studi kelayakan bisnis aspek pemasaran menjadi suatu hal yang perlu mendapat kajian secara mendalam, menyangkut tentang strategi yang digunakan untuk meraih sebagian pasar potensial atau peluang pasar atau seberapa besar pengaruh strategi tersebut dalam meraih besarnya market share. Hal pokok yang perlu dianalisis di dalam aspek pemasaran terdiri dari 1. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar sendiri mempunyai arti membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda yang mungkin memerlukan produk atau marketing mix yang berbeda pula. Beberapa aspek utama untuk mensegmentasikan pasar adalah aspek geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Sasaran pasar analisis dapat dilakukan dengan menelaah 3 faktor. Yang pertama yaitu ukuran dan pertumbuhan segmen. Yang kedua yaitu kemenarikan struktural segmen. Dan yang terakhir yaitu sasaran dan sumber daya. Menentukan posisi pasar. Penentuan posisi pasar dapat dilakukan dengan mengikuti 3 langkah, yaitu 1. Mengidentifikasi keunggulan kompetitif, 2. Memilih keunggulan kompetitif, yang ketiga yaitu mewujudkan dan mengkomunikasikan posisi. Analisis persaingan dalam menetapkan strategi pemasaran kompetitif yang efektif. Studi kelayakan bisnis perlu juga mencermati produk, harga, saluran distribusi maupun promosi yang dilakukan oleh pesaing terdekat. Langkah-langkah dalam menganalisis barang yaitu 1. Mengidentifikasi pesaing, 2. Menentukan sasaran pesaing, 3. Mengidentifikasi pesaing, 4. Menilai kekuatan dan kelemahan pesaing, 5.
mengestimasi dan pola reaksi pesaing. 6. Memilih pesaing. Saya akan melanjutkan materi tentang produk adalah bisnis atau usaha selalu berkaitan dengan penawaran sebuah produk baik berbentuk barang maupun jasa. Konsumen memiliki kecenderungan untuk memilih suatu barang yang dikehendaki. Perlu penggalian informasi untuk mengetahui apa yang dikehendaki pasar sebagai suatu kebutuhan informasi mengenai memberi gambaran kebutuhan yang berdampak pada penentuan produk yang dijual. Pada tahap selanjutnya, usaha dalam memberi kepuasan sekaligus menarik minat konsumen terhadap produk melalui kualitas yang baik, kemasan menarik, dan merek sebagai penambahan nilai dan identitas. Indikator selanjutnya terdapat price atau harga, di mana penetapan harga yang layak berpotensi besar dapat bersaing di pasar. Terdapat dua metode yang dapat kita pertimbangkan dalam menentukan harga dari suatu barang. Pertama, ada metode cost plus pricing, di mana metode ini sangat tepat digunakan untuk pebisnis dengan tipe produsen, sebab harga akan ditentukan melalui perhitungan seluruh biaya dari produksi. Untuk rumus pada metode ini, harga sama dengan total biaya ditambah dengan margin laba yang diinginkan. Sebagai contoh, penetapan harga produk pada UMKM Haryanto. Dalam sekali produksi, mereka mengeluarkan biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead dengan total keseluruhan Rp327.201 untuk menghasilkan 20 pasang sepatu, dan laba yang ditetapkan sejumlah 15%, maka akan didapatkan harga jual sejumlah Rp376.281 dibagi dengan 20 pasang sepatu yang mereka hasilkan, maka harga per pasangnya berkisar Rp18.412. Metode kedua dikenal dengan nama markup pricing. Metode ini diperuntukkan bagi bisnis non-produsen, di mana produk tidak dihasilkan sendiri, namun diambil dari tempat lain untuk dijual kembali, atau disebut dengan istilah reseller. Untuk rumus penetapan harganya, harga sama dengan harga beli ditambah markup atau keuntungan yang kita inginkan. Sebagai ilustrasi, katakanlah kita memiliki toko sepatu dan mengambil produk dari UMKM Haryanto untuk dijual kembali. Maka harga beli sejumlah Rp18.412 ditambah dengan markup atau laba yang kita tentukan, katakanlah 45%, atau berkisar 8.400 sekian, maka sepatu tersebut dapat kita jual dengan harga 27.000 sekian. Selanjutnya, promosi. Promosi merupakan upaya dalam mengait konsumen agar tertarik pada produk yang ditawarkan. Semakin canggih zaman, media promosi terus mengalami perkembangan pula, memanfaatkan kecanggihan teknologi komunikasi. Jenis-jenis promosi yang dapat digunakan di antara lain brosur, iklan surat kabar, iklan TV, dan iklan melalui media sosial. Pembahasan ketiga mengenai place, di mana place di sini dapat diartikan sebagai tempat, dapat juga diartikan sebagai distribusi. Dalam pemilahan tempat, tentu terdapat sejumlah pertimbangan yang dilakukan. Dengan kata lain, tempat strategis akan lebih mudah dijangkau bagi kita maupun konsumen. Distribusi sebagai makna kedua berperan pada sampainya produk dari produsen ke konsumen. Distribusi dapat dibedakan menjadi dua, distribusi langsung dan tidak langsung. Distribusi langsung, produsen langsung menjual produk mereka kepada konsumen. Sedangkan distribusi tidak langsung, barang dari produsen
akan melewati satu atau lebih perantara sebelum sampai ke tangan konsumen. Sebagai contoh, distribusi tidak langsung oleh CV Lahan Mas Jember, di mana distribusi tidak langsung satu perantara. Produk CV Lahan Mas akan didistribusikan kepada retailer atau pedagang ecer, kemudian baru sampai ke tangan konsumen. Sementara distribusi tidak langsung lebih dari satu perantara. Produk dari CV Lahan Mas didistribusikan ke pedagang besar atau wholesaler, setelah itu ke pedagang kecil atau retailer, akhirnya sampai ke tangan konsumen.